Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk, sebuah podcast bincang santai mengenai ekspor yang hadir tiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai dengan 10 pagi. Bersama saya tentunya Haris Agung Haristiawan, host Expert Expert Talk yang setia setiap hari Sabtu, setiap minggu sekali kita hadirkan expert di bidang ekspor untuk kita belajar bersama di bidang ekspor tentunya. Nah, acara ini sudah masuk ke episode ke-79. Jadi sudah selama 79 kali, 79 Sabtu, kita rutin tidak pernah putus sampai hari ini dan menghadirkan expert tidak hanya dari dalam negeri dan tapi dari luar negeri juga. Dan ini karena kondisi kali ini apa namanya kita malah bisa menghadirkan expert tidak hanya dari satu titik saja karena kita melalui online juga. Jadi kebetulan pada saat ini saya sedang ada di luar kota, jadi mungkin tampilannya agak sedikit berbeda dengan episode minggu lalu. Tetapi tidak menyurut semangat kita karena hari ini kita kehadiran expert yang spesial, teman baru saya. Kita kehadiran salah satu Recording in progress. founder dari komunitas ekspor juga. Jadi kita pagi hari ini bertemu dengan Coach Umar. Selamat pagi, Coach Umar. Selamat pagi, Pak Haris. Semoga sehat dan salam ekspor. Siap. Salam ekspor tentunya, Pak Umar. Jadi salam Pak Umar ekspor. Ini founder Export Yuk ya, Pak Umar ya? Ya, Export Yuk, Pak. Oke. Siap. Jadi tadi Pak Umar, acaranya bincang santai, jadi kita ingin ngobrol-ngobrol saja lah mengenai ekspor. Karena selalu saya sampaikan, semangat ekspor itu harus ada. Karena kalau itu tidak kita tanamkan, bahkan 5-10 tahun lagi, kita kalau nyaman jualan di dalam negeri nih, jualan dalam negeri nanti akan susah. Tetapi kalau kita bisa bersemangat ekspor, tujuan kita keluar, ya tentunya jualan di dalam negeri pun juga akan lancar, dan luar negeri tentunya akan lebih mudah kita capai. Nah, kita ingin mendengar nih sharing dari Pak Umar. Kebetulan tema kita tuh menarik. Jadi ekspor daun pisang ya. Ini mungkin sebagai triggernya. Jadi kita selalu mengangkat tema-tema yang unik, ekspor barang yang bisa dibilang kok kayak gitu aja bisa diekspor. Nah, itu hal-hal yang seperti itu coba kita angkat supaya memotivasi kita semua, Pak Umar. Jadi acara ini disiarkan juga di TV Desa. Kami ada beberapa jaringan di hampir seluruh Indonesia. Itu kenapa? Karena kita ingin semangat ekspor ini merata ke seluruh Indonesia. Nah, ini kita ingin dengarkan mengenai pengalaman ekspor daun pisangnya dan juga komunitas ekspor Yuk itu bagaimana nih Pak Umar? Mungkin itu pengantar dari saya Pak Umar. Silakan Pak Umar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari member Expert Indonesia dan dari studio TV Desa dan teman-teman semua yang ada di Indonesia yang sangat antusias untuk berkecimpung di dunia ekspor. Perkenalkan, nama saya Umar Tanu September atau biasa disingkat UTS ya. UTS ini bukan adiknya UAS, tapi saya punya sendiri. Karena ada yang menyebut, ini adiknya Ustadz Abdul Somad ya. Bukan, beda. Mentang-mentang saya punya jenggot, saya. Jadi saya dikiranya nanti, saudaranya Ustadz Abdul Somad nih. Bukan. Saya tidak ada apa-apanya dengan beliau. Saya cuma orang biasa saja. Dan alhamdulillah saya ini pernah ya. Dan sekarang sudah menggeluti juga ekspor daun pisang. Dan sekarang juga mau merambah lagi ke dunia tiket. Doain aja semoga berhasil. Dan juga saya juga sebagai founder dari komunitas dan kelas Ekspor Yuk ya, yang ini mohon maaf sedikit kelihatan. Mohon maaf. Jadi saya juga founder dari Ekspor Yuk. Jadi Ekspor Yuk itu untuk memfasilitasi teman-teman yang pengen belajar ekspor mulai dari nol. Jadi memang cocok untuk pemula. Jadi mulai dari nol sampai nanti berhasil ekspor. Dan yang paling penting adalah pendampingannya. Jadi tidak lepas dari pendampingan. Dan yang mendampingi adalah saya pribadi dan sudah ada beberapa member yang membuktikan di situ. Nah, di sini saya akan berbagi tentang bagaimana sih pengalaman saya. Sedikit aja share ilmu yang boleh dibilang receh. Ya, receh banget. Kenapa? Karena orang nggak kepikiran di sini ya. Karena ekspor tuh kalau orang pasti berpikiran
produk yang memiliki value, dan itu bagus, memang bagus. Tapi saya melihat potensi yang di luar dari situ gitu loh. Tanda kutip, maaf, limbah pun, jadi orang bilang, ini nggak terpandang pun atau dipandang sebelah mata, ternyata bisa menghasilkan cuan kalau kita ekspor. Dan maybe ada juga Pak Haris, kenapa kok saya, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih UTS kok pengen ekspor waktu itu? Karena saya waktu itu pernah melihat video podcastnya dari pakar marketing Indonesia, Pak Hermawan Kertajaya, Pak. Jadi saya melihat beliau itu membuat kayak analisa ya, bahwa sebenarnya ekspor itu akan mengalami race, yaitu golden moment-nya. Keemasan ya? Iya, masa keemasan di tahun 2023 sampai 2030 nanti. Dan ini adalah momen buat kita. Dan ini sudah terbukti. Bapak Ibu bisa lihat di website website dari Kemendak, kalau nggak salah, saya lupa. Itu cek aja di Google bahwa ekspor Indonesia sejak 22 bulan terakhir ini, jadi 22 bulan berturut-turut itu mengalami peningkatan. Dan ini saya harap ini suatu berita yang bagus, dan kita ayo coba masuk di sana. Teman-teman yang masih berada di desa, kadang-kadang ada yang bertanya juga, Pak Haris, Coach, saya itu di desa loh, apa bisa gitu kan? Dia beranggapan tuh seperti kalau ekspor tuh kayak digital gitu. Jadi kayak digital marketing. Jadi harus connect internet kecepat. Ya, internet perlu ya. Jadi internet perlu. Cuma tidak se-urgent dari digital marketing. Jadi seperti itu. Jadi tetap perlu. Bahkan yang paling penting adalah kalau saya bilang ekspor ini adalah relasi. Jadi betul. Kita memiliki relasi dengan yang pertama, dengan supplier kita. Jadi kita kerjasama ya. Jadi kalau misalkan walaupun teman-teman nanti punya produk sendiri, entah itu UMKM, entah itu nelayan, entah itu petani, saya yakin kalau buyer minta banyak, Anda nggak akan bisa ngerjain itu sendiri. Dan itu perlu relasi. Itu relasi bisa jadi dulu yang itu kompetitor Anda, bisa jadi Anda rangkul untuk jadi teman Anda untuk ekspor. Bisa jadi itu saudara Anda yang butuh pekerjaan, Anda rangkul untuk membantu pekerjaan Anda. Bisa jadi itu tetangga Anda yang lagi butuh pekerjaan, bisa Anda rangkul untuk bisa bekerja dengan Anda. Intinya apa? Ketika sudah bermain ekspor, biasanya itu sosial efeknya gede. Itu yang saya pernah alami. Jadi sosial efeknya gede. Kita bisa ngajak orang-orang yang bisa jadi butuh pekerjaan. Di situ kita bisa mengangkat perekonomian mereka. Yang pertama di situ. Jadi kita harus bisa ekspor itu, berhasil ekspor ini karena bisa membawa sosial impact yang gede buat warga sekitar. Terus kenapa kok harus limbah? Karena yang ada di desa itu ya, waktu itu saya tinggal di desa, saya berada di Malang, dan Malangnya bukan Malang kota ini, Bapak. Nanti kalau kunjungan ke saya, rumah saya di desa banget. Jadi mohon maaf, jadi Wagir, kalau orang Malang tahu pasti Wagir itu nanti naik lagi ke tinggi, Pak. Ini pun mendung di tempat saya, dingin banget. Jadi mungkin kota panas, kitanya dingin. Jadi agak dingin jadi di desa. Jadi teman-teman kalau desa, maaf, berada di desa pun tetap jangan minder, karena apa? Itu bahkan potensinya yang malah melimpah itu ada di tempat teman-teman gitu. Teman-teman itu memiliki potensi yang luar biasa. Tinggal kita memiliki jaringan. Yang pertama tadi dengan supplier, yaitu yang di desa itu entah petani, entah nelayan, entah UMKM. Dan yang kedua, kita itu memiliki jaringan dengan forwarder. Bagi saya nih Pak, jadi kita harus kerjasama dengan forwarder. Yang ketiga, kita tuh memiliki jaringan dengan buyer. Dan buyer itu tidak bisa langsung kita kontak ya, karena mereka juga butuh trust. Yang paling krusial itu kita memiliki jaringan dengan ITPC atau ADDAP atau seperti yang di luar negeri sana, itu sangat powerful. Itu sangat powerful. Saya akui jempol buat teman-teman, termasuk Pak Haris yang nanti katanya mau ke Australia. Ya, siap. Semoga bisa menjadi ya jembatan buat kami para eksportir bisa untuk masuk ke sana, dan teman-teman yang lain nih dari semua pun yang ingin ekspor bisa untuk masuk ke negara Australia. Kenapa? Karena kita butuh jaringan. Itu tadi, jaringan bukan jaringan internet, tapi jaringan koneksi. Kita kerjasama di situ. Betul Pak Umar. Jadi seperti dibilang kan, koneksi jaringan itu kan sama seperti silaturahmi ya Pak Umar. Iya, ya. Silaturahmi itu membuka rezeki yang lebih luas Pak Umar. Mantap, benar Pak, saya setuju itu. Ya, siap. Nah, ini kita bicara yang receh-receh ini tadi loh. Daun pisang nih, saya pengen dengar nih ceritanya. Kapan ngirim daun pisang? Kayak apa daun pisangnya dan kemana nih Pak Umar nih waktu itu? Oke,
Baik, waktu itu saya kirim di November 2021, maaf, Hmm. 2021 November, ekspor daun pisang dan kontraknya cuma 3 bulan waktu itu, 6 bulan. Jadi 6 bulan kita kontrak, April kemarin kita sudah selesai, dan itu kita kirimnya sebenarnya tiap minggu, Pak. Jadi tiap minggu karena untuk daun pisang itu kan gampang busuk, Pak. Resiko cepat busuk ya. Jadi kita tiap tiap minggu itu kirim sekitar 2 sampai 3 kuintal di situ, Pak. Jadi Kemana Pak Umar? ke Jerman, Ke ada resto Jerman. di Jerman. Dan kita waktu itu gini, kirimnya tuh bukan termin ya, sistemnya kita continuously, jadi tiap minggu kirim, tiap minggu kirim. Ada dari gudang si supplier langsung dikirim, ada di gudang kemudian kita packaging kita kirim, seperti itu. Jadi kita targetnya itu 1 bulannya 1 ton, Pak. Oke, Begitu. siap. Siap. Nah, boleh saya share untuk apa Boleh, namanya? boleh, boleh. PowerPoint-nya, Pak? Ya, Boleh, siap. biar tambah menarik ini. Ini saya benar penasaran nih. Terus tadi yang disampaikan Pak Umar betul, jaringan itu banyak, kita teman-teman ada di luar negeri, dan alhamdulillah nanti insya Allah saya juga akan berangkat ke Australia. Kita sepakat tidak hanya Australia sebenarnya, kita dukung sama-sama ekspor Indonesia itu ke seluruh dunia. Termasuk yang Benar. receh-receh seperti ini pun bisa kita lakukan, Pak Umar, begitu. Iya. Terima kasih Pak Aris. Ini saya sangat senang sekali karena ini boleh dibilang receh Pak Aris, tapi buat saya pribadi ini impact-nya gede buat petani. Betul, betul. Jadi ini cerita sedikit Pak Haris ya. Awalnya kenapa kok saya kepikiran daun pisang? Karena di Malang itu ada di daerah Dampit ya namanya itu. Mungkin yang orang Malang tahu. Itu ada sumber pisang. Sumber pisang. Jadi di satu tempat itu banyak kebun pisang gitu Pak Haris. Jadi mereka itu pisang itu dari sana sumbernya di situ. Nah, kemudian saya tanya kepada petaninya itu. Waktu itu saya pengen ekspor pisang, bukan daun pisangnya. Jadi waktu itu saya cuma pengen ekspor pisang nih kayaknya bagus nih. Karena ada pisang yang jenis bagus yang di Dampit itu yang tidak ada di tempat lain dan mirip dengan pisang Cavendish. Mirip seperti itu. Nah, waktu itu kepikiran, gue mau ekspor ini deh, mau ekspor pisang deh gitu kan. Nah, sudah ngomong sama BUMDes-nya juga, kita sudah koordinasi dengan salah satu anggota BUMDes, kemudian tiba-tiba nggak tahu ya, kita waktu ya kayak silaturahim gitu Pak Haris, kita ngobrol-ngobrol nih, Pak, kalau misalkan pisang ini dikirim, terus dia tuh ngomong kalau pisangnya ini Pak Umar, ini pasti kita sudah apa ya namanya, kehabisan stok. Jadi kalau ekspor dia nggak yakin gitu Pak. Karena untuk memenuhi pasar lokal aja pisangnya ini sudah kurang-kurang tanda kutip gitu. Jadi kayak mereka tuh kalau saya ngomong, Pak, aku mau ekspor nih Pak untuk pisangnya, gimana? Dia langsung ngomong, kayaknya susah Pak, kita aja kekurangan gitu. Sampai waktu itu kepala desanya bikin lahan baru untuk menanam pisang lagi, itu pun masih kekurangan. Jadi masih kekurangan di situ. Nah, kemudian aku tanya, aku searching, aku lihat tiba-tiba itu kayak ke waktu itu searching di Google, ada lihat daun pisang itu di Jepang itu harganya 200.000 per lembar. Itu saya kaget gitu Pak. Kemudian saya tanya lagi, saya WA, Pak Abdul udah pulang, aku WA si teman-teman dari BUMDesnya, Pak, kalau daun pisangnya itu dijual nggak gitu kan? Saya bilang, diambil pengepul Pak, diambil pengepul cuma dihargai waktu itu ya Pak 4.000 per kilonya. Per kilo, Per kilo, 4.000 per kilo, dan 1 kilonya itu isinya cuma 4 sampai 5 lembar, tergantung ukuran dari daun pisangnya Pak ya. Jadi estimasi 1 kilo itu satu ikat lah kalau orang desa bilang itu 1 ikat. 1 ikat itu 4.000 Pak Umar. Isinya berapa Pak? Isinya sekitar 4 sampai 5 lembar gitu kan. Nah, mungkin di tempat teman lain, di daerah lain saya yakin sama ya, kurang lebih diikat kayak gitu modelnya, dan itu harganya murah banget. Jadi dibeli oleh tengkulak itu 4.000, dijual di pasar saya lihat di pasar itu sekitar 7.000 sampai 8.000 di situ. Nah, saya melihat peluang di situ. Nah, lihat murah ya gitu, tanda kutip, langsung mata hijaunya kelihatan. Siap. Maaf, tapi saya melihat, ini juga saya bisa bantu petaninya nih. Maksud aku, kalau dijual di tengkulak harganya sekian gitu kan, 4.000, 5.000 lah paling mahal.
Saya waktu itu kepikiran, udah aku beli ke mereka 11.000. Aku tanya ke Mas, namanya Mas segi Mas Dede, itu ada yang saya, "Mas, kalau misalkan aku beli 11.000 boleh nggak?" Gitu. Kaget dia, "Buat apa, Pak?" Gitu. Daun pisang ini melimpah sampai kita bingung jualnya gitu kan. Sampai kita itu bingung jualnya. Kenapa? Nggak ada yang butuh gitu. Jadi di Indonesia kan terbuang sia-sia. Yang paling sering adalah pohon pisangnya. Tapi kalau daun pisang itu si petani itu pasti bilang, "Oh, buat apa, Pak? Buat apa?" Gitu kan. Saya bilang, "Ini mau saya coba ekspor, saya bantu gitu. Saya beli 11.000 gimana?" Gitu kan. Terus agak nggak yakin gitu, "Pak, masa Pak beneran berapa?" Gitu kan. Saya ngomong waktu itu 1 ton 1 bulan. Terus ya intinya kita sering silaturahim sama supplier, kita ngomong-ngomong bagaimana caranya biar daun pisang itu terkirim 1 ton dan tidak gampang rusak gitu kan. Karena kalau kelamaan kan kalau orang Jawa layu Pak, kemelingking gitu Pak ya, apa ya, daun pisangnya itu kemelingking kalau orang Jawa bilang, layu itu nggak mau, orang bule itu nggak mau. Jadi kita harus benar-benar fresh, akhirnya kita waktu itu langsung kirim, kita ngomong sama si petani, "Pak kalau kirim disediain 2 sampai 3 kuintal gimana Pak per minggu?" Nego, kemudian bisanya seperti itu, akhirnya kita setelah ada langsung kita packing, kita wrapping, kemudian kita sealer, nanti aku akan jelaskan di slide selanjutnya. Setelah itu ya kita kirim setiap minggu seperti itu Pak. Jadi ada yang ngambil 1 pickup itu diantar ke forwarder, dikirim kayak gitu-gitu, dan alhamdulillah waktu itu sampai bulan April seperti itu. Dan ini saya akan berbagi sedikit. Kalau kita ngomong daun pisang di sini buat teman-teman, pasti yang sering digunakan adalah buahnya ini, dan kalau di Jawa Tengah mungkin ini ontongnya ini laris ini untuk gudeg ini ya, kalau ontong-ontong kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan dengan daun pisangnya, saya yakin ini tidak termanfaatkan dengan sempurna karena di Indonesia ini jarang sekali menggunakan daun pisang, dan karena jarang tetapi melimpah sumbernya, akhirnya harganya murah di situ. Jadi kebanyakan supply sementara demand-nya ya gitu-gitu doang, akhirnya harganya murah. Beda sama di luar negeri, karena supply-nya kagak ada, supply-nya nggak ada, tapi demand-nya juga lumayan gede, apalagi kita sasak untuk segmen resto, swalayan kayak gitu, itu gede banget potensinya. Salah satu contohnya ini kalau kita lihat di dalam negeri itu, satu ikatnya ini kan tidak dihargai, atau saya bilang cuma 4.000 ya. Kenapa saya bilang 4.000 tidak dihargai? Maksud saya seperti tidak ada nilainya. 4.000 itu untuk apa? Mohon maaf, itu kan untuk beli cilok aja kurang itu. Itu yang saya bilang kasihan petaninya Pak. Kasihan ya 4.000 dia sampai nyesetting gitu, terus cuma dapat 4.000, kasihan gitu. Saya coba oke deh. Saya lihat potensi di Jepang waktu itu, saya lihat di Google, harga 1 lembar daun pisangnya itu 200.000, dan dia gunakan itu untuk alas makanan. Kalau kita lihat ada sushi itu Pak, itu kan ada untuk Jepang itu alas makanan, dan biasanya untuk juga upacara keagamaan di sana. Jadi kayak maaf mungkin tempat sajennya atau apa ya, saya kurang tahu. Tapi itu mereka demand-nya lumayan gede, dan harganya karena mereka supply-nya jarang, susah, itu jadi harganya tinggi. Ini aku ada, nanti bisa dicek di Google, harga daun pisang di Jepang. Itu pasti harganya gila-gilaan banget Pak, itu di situ. Jadi kalau teman-teman bisa ekspor di sana ya luar biasa. Tapi kalaupun tidak di Jepang, di luar negeri pun, walaupun di Eropa juga masih memiliki nilai jual, karena pohon ini jarang sekali mereka temukan. Daun pisangnya juga mereka temukan, jarang mereka temukan, dan dia butuh itu untuk alas makanan, karena menurut mereka baunya penutup makanan ini, wrapping dengan daun pisang itu menimbulkan sensasi makan yang enak karena ada bau-bau yang khas gitu katanya mereka sih. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ngomong daun pisang, negara tujuan ekspornya itu mana? Ini negara tujuan ekspornya itu yang paling dominan itu Jepang. Yang paling bonafit apa ya? Yang paling diminati oleh banyak pengeksportir daun pisang itu Jepang. Kenapa? Harganya tinggi di situ, bisa harga tinggi. Tetapi spesifikasinya agak susah, dan mereka terlalu perfeksionis gitu Pak. Kalau ya saya tahu perfeksionis, tapi kalau teman-teman bisa memenuhi itu bagus banget. Cuannya gede kalau di situ.
Tapi ada negara tujuan lain seperti Australia, nah nanti Pak Haris ini Ya, Jerman yang saya pernah ekspor, dan juga Amerika. Dan teman-teman bisa coba ekspor di situ. Intinya adalah sasar aja para pemilik resto Indonesia, Asia, bukan Indonesia. Karena kayak masakan Cina, masakan Malaysia itu pasti membutuhkan daun pisang itu. Atau kita mungkin bisa kerjasama dengan diaspora. Nah ini kan Pak Aris ini punya, ini bagus ini. Jadi menawarkan ke resto-resto itu bagus. Jadi bisa punya link resto banyak, nanti ambilnya dari para eksportir yang daun pisang di situ. Nah, itu bisa memudahkan kerjasama, konsepnya kayak gitu nanti. Nah, kalau spesifikasinya daun pisang itu, kalau pertama daun pisangnya itu tidak mau yang sobek. Jadi kalau teman-teman tahu ya kan, kalau daun pisang kayak gini, daun pisang ini kan maunya tuh yang mulus ya, semulus apalah, pokoknya mulus banget. Tapi kalau misalkan ada sedikit sobek kayak gini, ini untuk market Jepang yang saya bilang tadi. Ini ada sobek, kan ada yang sobek gini tapi masih nyambung. Misalkan gitu kan, kita pernah lihat ini sobek tapi masih nyambung. Itu kagak mau, orang Jepang itu tidak mau. Jadi dia tuh maunya perfeksionis, mau dilipat model apapun tanpa sobek. Di situ market Jepang. Dan ada, mohon maaf, gini aja cruel kalau bahasa Jawanya, ini cruel gitu, terwak sedikit apa gitu, sedikit 1 senti ya. itu enggak mau, susah dia market Jepang di situ. Tapi sebenarnya tidak hanya untuk itu sebetulnya nih. Ini jadi hampir sama nih. Kembali lagi kita ya Pak Umar ya. Jadi untuk produk-produk yang lain, Jepang itu bahasa apa ya? Memang dia teliti sekali ya. Jadi perfeksionis. Jadi tidak hanya, bahkan ternyata daun pisang pun mereka minta seperti itu. Jadi produk-produk seperti home decor, mereka minta spesifikasinya memang yang tinggi, produk pakaian yang tinggi. Nah, ini ternyata ngefek juga, daun pisang pun minta yang jelimet ya bahasanya ya. Benar Pak, benar. Jadi memang mereka terkenal perfeksionis kali Pak ya, Pak. Ya, betul. Jadi mereka itu apanya maunya perfect gitu loh. Jadi kitanya pun, maaf, kita orang Indonesia kan orang selengek kan kalau. Jadi aku pun agak, bukan apa ya, masih agak berat untuk menerapkan itu, dan makanya saya tidak mensasar Jepang karena perfeksionis banget. Jadi kalau ada kuning gitu aja gitu ya, ada yang kuning gitu dia nggak mau, dia reject di situ Pak. Itu yang aku agak harus menerapkan gimana caranya biar nanti dapat yang sempurna, itu yang masih PR di situ. Tapi ya intinya kalau di luar Jepang masih oke lah, masih bisa di situ. Kemudian biasanya si buyer itu maunya itu panjangnya itu dipotong setiap minimal itu 100 cm. Jadi tidak potong yang, misalkan gini, ini dipotong 30 cm, kemudian ditambahin lagi 70 cm, itu enggak mau Pak. Jadi harus butuh 100 cm minimal. Jadi tanpa ada sobek, pokoknya dipotong. Kalau orang petani pasti tahu lah, disobek itu sepanjang 1 meter minimalnya. Itu nanti dilipat kayak gitu. Dan yang ketiga biasanya maunya fresh. Jadi tidak ada yang kuning, bukan kuning aja ya, yang kayak kelihatannya Pak Haris ya, nggak fresh itu kan pasti ada, walaupun belum kuning tapi ada kayak nggak seger, itu kelihatan kok, pasti kelihatan, itu nggak mau. Nah itu treatmentnya ini saya sharing aja. Saya dengan petani itu pokoknya setelah dapat jangan langsung kena sinar matahari langsung. Jadi setelah dapat dilipat, gimana caranya, ada ditutup lah atau gimana, terus dibawa langsung ke gudang. Karena kalau kena sinar matahari langsung itu nggak fresh, dan nilainya juga nggak bagus ya untuk nanti pembayar di situ. Kemudian jenis pisangnya tuh tidak semua jenis pisang bisa kita ambil daunnya, karena yang paling diminati ini adalah jenis pisang kepok. Jadi pisang kepok itu tahu ya Pak Aris ya? Yang kayak untuk kita kalau pisang goreng, istri kita. Saya pikir daunnya sama, saya tahu pisangnya, tapi ternyata daunnya beda-beda juga ya. Beda, enggak mau. Jadi paling diminati itu daun kepok. Kenapa? Pak Ari coba bisa cek suatu saat sambil teman-teman yang ikut seminar ini, coba cek. Coba diambil pisang kepok daunnya sama pisang yang lain. Coba Bapak tes baunya. Itu lebih strong taste-nya daun pisang kepok. Jadi kayak mirip pandan gitu, Pak. Dan itu yang disukai oleh buyer luar negeri, karena dia merasa
taste-nya begitu strong gitu kan untuk pembungkus makanan, biar makanannya ada taste-nya daun pisang, maka dia pakai yang daun pisang kepok di situ, Pak, atau pisang gaje ya kalau orang, atau pokoknya kepok atau gaje itu sama ya, cuma beda namanya gitu loh. Ada daerah ngomong itu gaje, ada yang namanya ada yang bilang itu kepok. Yang kalau ada bapak-bapak ini yang maaf sering suka melihara burung, yang burung yang disangkar itu ya, itu kan biasanya beli makanan apa ya, makanan untuk burungnya itu kan yang daun pisang kepok itu, biasanya di situ. Yang pisang kepoknya kayak gitu. Jadi itu daunnya itu fresh, daunnya itu sangat strong untuk smell-nya, dan yang kedua dia tidak gampang robek. Jadi kalau teman-teman ambil, dicoba deh, daun pisang kepok itu pernah saya lipat gitu, lipat lagi, itu nggak sobek gitu. Nggak gampang sobek, maaf bukan nggak sobek ya. Kalau dipaksa ya sobek, maksud saya nggak gampang sobek. Beda kalau teman-teman dan Pak Aris pakai pisang yang lain, maybe pisang emas atau pisang apa gitu ya. Coba dilipat gini aja, nanti pasti ada kotak gitu, ada yang kayak plok gitu, itu ternyata udah sobek, itu nggak mau. Oke. Jadi setahu saya, jadi pengalaman saya itu pisangnya itu khusus, jadi tidak sembarangan daun pisang. Jadi daun pisangnya yang kepok, karena pertimbangan tadi selain smell, yang kedua itu nggak gampang rusak, karena kita kan pengirimannya dilipat itu Pak, dilipat pakai nanti di sealer di situ. Jadi supaya aman itu pakai daun kepok, istilahnya tahan banting lah daun kepok itu kalau saya bilang. Terus kemudian buyer itu mau daun pisangnya yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Kalau terlalu muda itu kayak gini ya, ini terlalu muda, itu warnanya lebar daunnya terlalu kecil, itu dia nggak mau. Dan tidak mau terlalu tua. Kita maksudnya, oh ambil yang tua aja deh karena lebarnya gede gitu kan. Itu juga nggak mau karena gampang rusak itu juga. Gampang sobek, gampang pecah itu. Jadi yang nanti yang tahu siapa petani, bukan saya. Jadi saya juga cuma percaya aja sama petani. Pokoknya jangan terlalu tua Pak, jangan terlalu muda. Nanti kita pesan sama petani. Petaninya lebih tahu daripada kita, daripada saya lagi. Jadi saya juga nggak ngerti di lapangan, saya cuma percaya. Karena kita percaya, akhirnya mereka juga nanti kan ada orderan lagi, yang itu yang kita jaga di situ. Betul. Itu kemudian packagingnya Pak. Kalau kita packaging, daun pisang ini beda ya dengan yang lain. Yang pertama, sebelum di packaging, teman-teman perhatikan dulu. Pasti daun pisang itu kan ada kotorannya di baliknya itu, yang di bagian baliknya lah. Pokoknya itu pasti ada kotoran, mohon maaf. Ada yang kayak ulet yang nempel, kayak ulet kepompong atau apa, itu kan pasti kotoran itu banyak. Nah, sebelum di packaging, teman-teman bersihkan dulu. Bersihkan aja pakai gelontor air. Syukur-syukur airnya itu pakai air campuran daun sirih. Kalau air biasa tidak apa-apa, digelontorkin aja, kemudian nanti dilap pakai lap kering, kemudian dikeringkan, jangan dijemur. Jadi beda, ini statementnya bukan dijemur, tapi dikeringkan. Bedanya apa? Kalau dijemur itu dikenain sinar matahari langsung. Kalau dikeringkan, ini cukup taruh di gudang, kemudian pakai kipas aja yang blower itu, gede itu, itu nanti dia akan kering nanti di situ. Oke, betul. Setelah kering, baru di packaging dan itu pakai vacuum sealer. Nanti modelnya kayak gini Pak. Oke. Ini 1 kilo per satu sealer ini. Ini beratnya 1 kilo. Isinya kurang lebih 3 sampai 5 lembar daun pisang. Yang utuh 100 cm tadi di sekitar 3 sampai 5 lembar. Tergantung nanti beratnya, kan kita timbang juga di situ. Kurang lebih 1 kilo dan nggak boleh patah ya itu ya? Iya, jangan sampai patah Pak. Nanti itu petani yang bisa. Saya juga heran gimana caranya itu petani, itu luar biasa. Itu mereka tuh punya keahlian yang patut kita apresiasi dan jangan dihargai murah di situ, Eman. Iya. Nah ini yang kedua, nanti setelah siap di packaging pakai vacuum sealer ini Pak, yang kayak kita membungkus makanan frozen Pak, frozen food. Pak Aris tahu ya, frozen food itu kan nanti ada vacuum sealernya itu yang gitu, nanti ada disedot gitu, set gitu, lalu disiler. Tujuannya apa? Supaya tidak kena bakteri di sini, supaya tidak mempercepat pembusukan. Jadi ini dipakai vacuum sealer, jadi ini kedap udara. Ini sudah aku pernah coba,
tanpa freezer, jadi di suhu normal, ini bisa bertahan sekitar 6 minggu, berarti 1,5 bulan di sini. Jadi ini masih bisa bertahan lama banget. Yang penting di vacuum sealer. Kemudian ini permintaan dari buyer waktu itu per sealernya itu 1 kilo, kemudian setiap 10 sealer atau 10 kilo dikasih 1 kardus di situ. Ini permintaan buyer aja. Dan kita kalau ngomong yang ini yang paling krusial juga, yang paling mohon maaf ini masih omset ya, nanti bisa ini jadi potensi cuannya kalau kita ekspor daun pisang, ya mungkin receh ya, mohon maaf saya bilang tadi receh. Enggak seperti teman-teman ekspor batu bara atau apapun atau produk yang lebih besar, tapi setidaknya kalau saya senang karena petani juga senang. Kenapa? Kita bisa naikkan harga di situ. Ini saya bagikan sini. Misalkan kita 1 bulan itu bisa ekspor 1 ton daun pisang, kemudian harga FOB-nya waktu itu kita deal harga 5,2 US dollar atau sekitar kalau dirupiahkan hampir 80 ribuan, hampir 80 ribu per kilonya. Kemudian harga dari petani awalnya itu kita 4.000. Kita ngomong ke petaninya, Pak, saya mohon maaf tidak bisa 4.000. Kaget gitu kan. Waduh, pikirnya lebih murah ya. Iya, pikirnya ini mau disiksa apa lagi nih dengan ujian hidup ini. Jadi gitu kan. Seakan-akan ujian tuh nggak ada akhir-akhirnya gitu kan. Saya langsung berbicara, Pak, mohon maaf saya nggak bisa beli 4.000. Waduh Mas, ini biasanya dari pengepul ambilnya sekian loh. Mas, iya Pak, saya bisanya 11.000. Hah? Gitu. Masnya serius Mas? Iya saya 11.000 karena saya mau ekspor Pak. Gitu. 11.000, kemudian waktu itu kita ada sistem DP ya, jadi saya pembayarannya tidak langsung cash, jadi DP dulu. Ini yang memang diajarkan di member Expo yuk. Kita negosiasi dengan supplier itu bagaimana kita buat kita eksportir yang ini modal kayak saya ini Pak, modalnya CPR ini jongkok lah istilahnya, modalnya jongkok. Jadi kita gimana caranya bisa saling win-win solution gitu lah. Itu ya harganya saya naikkan, kemudian saya kasih DP, kemudian nanti sisanya waktu progres sama waktu setelah pengiriman di situ. Nah ini ada biaya operasional juga, biaya operasionalnya ada alat vakumnya, waktu itu kita beli 8 juta, kemudian yang gede ini Pak, yang gede vakumnya biar cepat. Jadi bukan yang kecil yang maaf yang harga 500 atau 700 ribu tidak, maaf yang gede itu biar cepat, terus gitu cepat. Dan plastik sealer itu ini cari aja di Shopee lah banyak ya plastik sealer ini. Maaf debutin maaf. Cari aja di marketplace. Iya, banyak itu. Ya. Banyak plastik sealer, ini kardus juga cari aja di marketplace. Ini jadi kalau teman-teman dapat lebih murah juga lebih bagus, ya. Kemudian tracking karena ini juga tergantung dari lokasi. Saya waktu itu setiap berangkat 1 juta jadi 4 juta totalnya. Dan forwardernya 7 juta, biaya macam-macam. Di situ ada dokumen, ada pakai undername dan sebagainya macamnya. Dan lain-lain itu yang tidak bisa saya sebutkan di sini ada lanjut pengeluaran yang mungkin teman-teman di lapangan. Jadi harus spare keuangan yang harus siap di situ. Kemudian saya percepat lagi karena waktunya Pak ya, mohon maaf. Siap. Kemudian ini potensinya. Jadi kalau misalkan 1 ton, ini harga FOB basic. Jadi harga sampai pemberangkatan kita waktu itu di Perak, saya tanya Perak. Harga sampai pemberangkatan itu, jadi kalau harganya kita bisa jual ke buyer sana tuh 5,2 dolar per kilo. Kalau kita ekspornya 1 ton, berarti kan dikalikan 1.000 karena 1 ton itu 1.000 kilo. Jadi kita sekitar 5.200 US dollar atau kurang lebih 74 juta. Ini masih omset. Saya bilang masih omset karena yang bilang tadi jadi masih omset Pak di situ. Kemudian kalau kita hitung lagi harga pokoknya penjualannya kan dari buyer tadi, dari supplier kita kan 11.000 kali 1.000 kok 16 juta ya, keliru ini saya hitungnya. Ini 11 juta ini. Terlalu besar ini. Sebenarnya 11 juta aja. Ini 11 juta. Kemudian operasionalnya yang tadi ini totalnya ini, yang ini totalnya itu 20 juta kurang lebih seperti itu. Kita masih ada benefit seperti ini. Sebulan untuk pengirimannya ini bisa lebih bisa kurang nanti tergantung kondisi di lapangan karena kadang-kadang ada yang tambahan biaya untuk angkut dan sebagainya macamnya kita bisa unpredictable biaya di situ.
Jadi ya masih lumayan lah, ada lah hasilnya kalau seperti ini. Dan ya ini receh Pak, mohon maaf Pak Aris. Jadi ini receh, teman-teman kalau mau ekspor yang receh-receh tidak apa-apa, yang jelas ini nanti membantu petani. Jadi petani ini bisa kita bantu perekonomiannya, dan juga yang paling penting adalah mengurangi limbah. Karena kalau seperti ini juga ada yang bilang ke saya, mentok-mentoknya Pak Umar, daun pisang ini maaf untuk makan ternak kambing. Kasihan. Harga yang harusnya dapatnya segini dimakan kambing kan lumayan Pak. Kita mendingan beli daging kurban aja kalau ini. Betul. Saya mikirnya daripada dimakan kambing kan mendingan dimakan bule di sana aja. Gitu kan. Iya. Makan itu kan bule kan harganya tinggi gitu. Sayang gitu loh kalau di sini cuma dimakan untuk hewan ternak dan tidak ada manfaatnya. Itu bagi aku sayang banget Pak. Jadi situ. Jadi lebih baik kita coba ekspor, dan ini sebenarnya tidak hanya daun pisang aja. Semua komoditas sebenarnya yang limbah itu kayak bisa diekspor, seperti limbah pohon kelapa, sapu lidinya, serabut kelapanya, termasuk jagung, padi, itu limbahnya kayak sekam itu bisa diekspor juga. Terus kemudian bonggol jagungnya itu kan daripada dibuang dimakan juga lagi, itu juga untuk pakan ternak juga di bonggol jagung. Itu pun sebenarnya bisa diekspor. Kalau teman-teman melihat potensi, intinya apa? Kuncinya adalah ketika kita mau berhasil ekspor, yang pertama melihat komoditas yang tepat. Jadi kuncinya adalah komoditas Anda tepat. Kalau memang komoditasnya nggak tepat, sebagus apapun kita, website kita, dan sebagus apapun kerjasama kita sama ITPC atau ADAC atau diaspora atau yang lain yang ada di luar negeri, kalau memang produknya nggak dibutuhkan ya nggak akan bisa ekspor gitu. Betul. Kuncinya adalah memang kita melihat peluang dan memang itu dibutuhkan oleh buyer luar negeri di situ. Jadi yang pertama adalah komoditasnya yang tepat. Jadi teman-teman kalau mau ekspor, kebetulan ini mau dicoba juga boleh, mau daun pisang boleh, tapi yang lain juga masih banyak sampah-sampah yang bisa kita ekspor, yang bisa menghasilkan cuan daripada dimakan hewan ternak. Daripada situ mendingan kita ekspor aja atau dibakar, kayak batok kelapa itu dibakar sama serabutnya. Itu sayang sekali kalau saya bilang itu potensinya. Kemudian kayak manggis, kulitnya manggis itu juga dibuang. Kalau di sini pakai ya, itu juga, tapi ekspor juga bisa. Jadi intinya adalah menentukan komoditas yang tepat. Terus kemudian menemukan supplier yang bisa diajak kerjasama. Ini penting nih. Jadi saya ini bukan produsen, bukan UMKM yang membuat kerajinan, bukan nelayan memiliki tambak, bukan petani yang memiliki kebun. Saya ini orang biasa, tapi niat saya adalah bagaimana kita saling membantu gitu loh, mengangkat perekonomian petani, nelayan, dan UMKM. Makanya setiap di Ekspor Yuk, slogan saya adalah bantu petani, bantu nelayan, dan bantu UMKM. Kita harus menjadi a local hero, lokal pahlawan lokal kita di situ. Karena mereka tuh kadang bingung ini mau dibuang kemana. Itu kita yang harus tanggap itu kita sendiri harusnya gitu. Dan kita juga harus mencari supplier yang bisa diajak kerjasama. Karena realitanya, mohon maaf Pak, tidak semua petani, tidak semua nelayan, tidak semua UMKM itu bisa diajak kerjasama. Jadi mereka itu tidak melihat kita juga pengennya niatnya bantu, kita sama-sama mungkin eksportir yang lain juga keterbatasan modal, pengennya kita win-win solution. Jadi oke lah bayarnya tempo atau apa seperti itu, karena kita pakai uang pribadi juga kalau mau bayar ke mereka gitu. Ya kita harus nego seperti itu. Caranya biar deal gimana dengan supplier itu kuncinya satu, kunjungi Pak. Jadi kita harus kunjungan. Kita kunjungan, sering diajak kalau orang lapangan kan seneng diajak ngopi, seneng diajak, itu seneng tuh dia. Dibawain makanan, itu seneng, nanti dia akan percaya. Ya udah Pak, ini aja. Dan ini terbukti oleh member Ekspor Yuk yang dari mana saya lupa kemarin baru curhat. Dia itu dibayar suppliernya dengan 100% LC itu mau. LC kan bayar uangnya kan rumahnya nanti Pak belakangan. Itu kan itu mau itu suppliernya karena dikunjungi terus oleh si member saya ini, dikunjungi. Saya ngomong kuncinya adalah silaturahim. Betul.
silaturahim mau sebesar apapun transaksi Anda, kalau silaturahimnya ngena, nah itu silaturahimnya ngena, udah transaksi apapun mereka Betul. Kalau Siap. kita nggak pernah silaturahim, tiba-tiba ngomong, Pak saya mau ekspor nih, tolong siapkan gini, kunjungan kagak, lo siapa gitu kan, orang bahasa katanya lo siapa, tiba-tiba minta bayarnya minta termin lagi, ya itu nggak mau ya. Siap. Jadi untuk member yang saya ajarkan itu, Explore itu selalu ajarkan, ayo silaturahim itu penting, makanya kalau cari supplier utamakan lokal dulu, lingkungan sekitar, desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, baru nanti kita kota yang lain. Jangan lintas pulau. Ya, betul. Jadi kuncinya silaturahmi ya tadi ya. Iya, benar. Dan juga tadi ahlinya. Karena kalau sesuatu itu tidak diserahkan ke ahlinya, maka kan segera nunggu kehancuran. Nah, kalau kita bicara ahlinya, kita itu salah satunya ekspor, ada ekspor yuk. Seperti apa ekspor yuk? Ini nanti kita teruskan dulu penjelasannya setelah iklan-iklan berikut ini ya, Pak Umar ya. Siap. Selama ini jalan-jalan pedesaan masih banyak yang terdiri dari jalan-jalan tanah, sehingga dikala musim hujan sangat tidak layak untuk dilalui. Banyak petani, peternak kesulitan mendistribusikan hasil-hasil pertanian dan peternakan tersebut. Soil stabilizer ini menggunakan pada proses pembuatan jalan tanah. Caranya bagaimana? Jalan-jalan desa yang ada yang selama ini diberi timbunan setebal 20 cm, dicampur dengan semen sebanyak 15-20 kg per kubik, tambahkan dengan 1 kg soil stabilizer, di mix, diaduk, setelah padat dihamparkan, kemudian diberi air secukupnya. Gunakanlah body roller untuk memadatkannya, biarkan 1-2 hari, lindungi dari hujan, setelah itu bisa dimanfaatkan. Informasi lengkap hubungi 0877 200 6311 atau www.jbsoil.tvdesa.id. Pertashop. Keuntungan menjadi mitra Pertashop. Modal yang dibutuhkan sangat terjangkau. Kerjasama yang menguntungkan. Takaran dan kualitas standar produk Pertamina. Harga jual sama dengan SPBU Pertamina. Pertashop, investasi yang menjanjikan. Ya, Haji Abdul Hasan, Agus Supriyatna, Haji Aliuddin, Haji Imam Taufik, antara 400 sampai 500 liter. 300 liter per hari. 500 sampai 800 liter. Mencapai 900 sampai 1000 liter per hari. Tertarik berbisnis Pertashop? Hubungi. Halo, kami dari PT Langgeng Karya Teknik. Ada yang bisa dibantu? Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Expert Talk bersama Coach Umar Tanu September. Nah, kita bicara mengenai potensi ekspor daun pisang ke mancanegara. Nah, acara ini bisa disaksikan di jaringan TV Desa, di channel YouTube Export Expert Indonesia, dan juga di aplikasi kami Export Expert Indonesia. Jadi, silahkan bagi yang belum download
download aplikasi Export Expert Indonesia. Ini masih di Android, tetapi segera kami akan launching versi iOS-nya. Di situ bisa dilihat semua podcast dari sesi 1 sampai kali ini 79 dan juga tips dan trik mengenai ekspor lainnya. Nah, kita lanjut ngobrolan mengenai tema kita hari ini, pagi ini, Pak Umar. Tadi kita bicara daun pisang itu yang bicaranya receh. Sebenarnya itu hanya pemantik ya. Jadi selalu saya sampaikan silaturahmi salah satu kunci, kemudian ekspertis ahlinya. Jadi kita tuh harus belajar ya untuk menjadi ekspertis. Nah, belajarnya itu kemana? Salah satunya ini kita undang expertnya nih, Coach Umar nih, yang mempunyai ekspor. Mungkin sekarang ini ada beberapa pertanyaan. Jadi kita sekilas nih, Pak Umar, jawab beberapa pertanyaan mengenai tadi nih, pisang seperti apa? Tadi udah disampaikan daun pisang dari daun dari pisang kepok ya, Pak Umar ya. Kemudian cara pengirimannya seperti apa? Mungkin sekilas Pak Umar bisa menjawab pertanyaan yang ada di chat. Terus intinya, terus kemudian utamanya dijelaskan nih untuk menjadi ekspertis itu ikut ekspor yuk seperti apa Pak Umar? Silakan, ayo kita lanjut nih, menarik nih. Baik, terima kasih Pak Aris. Wah, luar biasa nih. Ini saya coba menjawab pertanyaan dari member sini betul. yang ikut kali ini. Yang pertama dari Bu Nurulia. Maaf Pak, izin tanya, saya lihat dari Banten, di tempat saya banyak daun pisang kelutuk. Apakah bisa diekspor? Pisang kelutuk ini seperti apa Ibu? Kalau saran saya yang jelas itu kayak pisang ini ya, sebentar saya coba. Saya jujur nggak hafal pisang-pisang ini. Tapi yang jelas, bentar ya, saya coba ini. Pisang, jadi pisang kepok. Nah, jadi kita harus research dulu ya, berarti ya, Pak Umar ya. Betul. Pisang kepok ya, pisang kepok itu kayak gini sih gambarnya itu. Jadi kayak gini ya, Ibu ya. Sebenarnya ini bukan berarti harus pisang kepok, tidak. Tidak harus pisang kepok. Kenapa kok saya ngomong pisang kepok? Karena ini yang biasanya mereka minta, yang paling seneng. Dan para eksportir daun pisang itu yang pernah ekspor ngerti bahwa sebenarnya pisang kepok ini selain masalah strong tadi, smell-nya itu kuat. Yang kedua adalah dia kuat tahan banting gitu loh, nggak gampang sobek. Nah, seperti itu. Sebenarnya buyer itu juga nggak tanya sih Pak, Ibu, nggak tanya. Harus pisang kepok nggak. Selama gini, selama nanti Ibu cek pisang kelutuk, apakah sama ya pisang kelutuk? Saya kurang tahu ya. Entah pisang kelutuk itu seperti ini ya. Oh, hampir sama ya. Cuma saya belum pernah tes untuk daunnya. Jadi Ibu Nurulia, saran saya kalau misalkan mau ekspor selain pisang kepok, satu pastikan dulu untuk daun pisangnya itu smell-nya gimana. Bandingin dengan daun kepok. Jadi Ibu harus punya pembanding ya. Ambil daun pisang kepok, kemudian sama pisang kelutuk. Kalau ternyata baunya itu tidak terlalu jauh beda, atau malah lebih strong, ya itu bagus. Berarti Ibu menemukan varian baru. Tapi kalau tidak terlalu jauh, misalkan hambar, baunya pisang kelutuk ini hambar, saran aku skip aja. Cari aja yang pisang kepok. Bisa jadi untuk potensi di daerah Ibu juga. Mungkin sekarang produksi pertanian pisang kepok bikin baru lagi untuk khusus pisang kepok gitu. Karena pisang kepok ini demand-nya juga tinggi ya, pisangnya untuk lokal aja udah gede itu. Saran aku gitu. Yang kedua, pastiin dulu, coba Ibu lipat. Ibu lipat kan ada panjang itu ya, panjang ini. Ibu misalkan ini daun, Ibu lipat. Kalau dilipat gitu, dilipat lagi, itu nggak sobek, insya Allah aman. Nggak gampang sobek, bukan nggak sobek, pasti sobek daun itu. Cuma dengan treatment yang sederhana, yang itu Ibu nggak sobek, itu insya Allah bisa. Karena buyer itu juga tidak minta pisang kepok untuk daunnya, tidak. Dia cuma pengennya itu gini, yang smell-nya kuat gitu. Dia ngerti kok nanti ini beda dengan yang kemarin pisangnya, dia tahu. Seperti itu. Dan saran aku kalau misalkan Ibu tetap mau pisang kelutuk, yang kedua Ibu harus koordinasi dengan si buyer. Hai Mister, misalkan sudah ngomong sama buyer, Mister kita punya spesifikasi baru untuk daun pisangnya, kita punya kelutuk. Tunjukkan keunggulannya. Apa keunggulan pisang kelutuk daripada
pisang kepok daunnya. Makanya Ibu tadi harus saya punya pembanding. Pisang kepok sama pisang kluthuk ini bedanya apa? Ungkapkan kelebihannya di situ aja. Nanti buyer pasti oke lah aku coba. Kalau mau ya Ibu akan enak. Pisang kluthuk itu akan dicoba terus oleh si buyer. Saran aku kalau mau coba nggak apa-apa Bu, dicoba aja karena buyer tidak ada permintaan pisangnya harus pisang kafein. Maaf, daunnya harus daun pisang kluthuk kepok. Ini tidak ada. Dia cuma ngomong banana leaf gitu aja. Ya, betul. Spesifikasi buyer ya yang harus kita sesuaikan ya berarti ya. Iya, benar Pak. Harus disesuaikan dan tapi kita harus misalkan tetap kekeh nih. Pengen oke dah aku karena di tempat aku pengen bantu petaninya pisang kluthuk gitu kan. Nggak apa-apa, tapi saran aku Bu Nurul dan teman-teman ini harus punya apa benefit yang strong daripada dibandingkan dengan si pisang kepok karena mereka tahunya itu pisang kepok. Kalau Ibu punya pembanding yang lebih bagus, utarakan itu buyer. Ya. Masalah itu ada yang namanya USP, Unique Selling Proposition. Jadi keunggulan kita itu apa? Nah itu yang perlu kita angkat memang. Sepakat. Benar itu Pak. Namanya USP. Saya nggak tahu itu. Namanya USP, benar. Unique Selling ya, kita keunggulan kita lah. Kita harus menjual lah. Betul. Nah itu keunggulan kita harus kita ungkapkan. Karena buyer itu sebenarnya nggak minta kok dia bisa ekspor. Ini cuma karena kita aja sih yang eksportir dan petani itu tahunya oh ini kuat ini strong ini gitu. Dan ini tidak ada bahwa harus bisa kepok. Yang kalau kluthuk mau tidak apa-apa. Tidak apa-apa Mbak Nurul. Saran aku Anda harus punya USB seperti Pak Aris tadi bilang dan itu utarakan sounding ke si buyernya. Ya, betul. Kalau perlu kirim sampel. Ya. Karena dia pasti kalau sudah ngomong mau gitu ya, dia kan pasti sudah punya pembanding nih. Dia dulu dari eksportir A, misalnya pisang kayak gini. Ibu harus kirim, Mister kasih deh. Saya kasih sekian kilo, misalkan 5 kilo teh atau berapa, kirim aja ke mereka suruh untuk bandingin gitu kan. Mereka setuju biasanya dia order Pak, Bu. Siap. Nah ini selanjutnya nih, ada yang pertanyaan tadi ngomong kirim sampel, ini ngirimnya lewat apa nih yang kemarin nih Pak Umar nih? Lewat laut Pak, dari lewat laut kita. Oke. Dan itu LCL, benar seperti Bapak Pak Bu Julia. Dan pertanyaan kedua Bu Julia. Untuk pengiriman apakah LCL? Ya, kita LCL tapi saya pakai laut waktu itu, Bu. Dan pengirimannya nggak sampai lebih dari 1 bulan kok di bawahnya itu. Terus kemudian apakah kontainernya menggunakan river? Tergantung ya. Nanti kalau Ibu Julia ini misalkan lokasinya dekat dengan Indonesia, misalkan Australia nih, deal sama Pak Haris, ya saran aku nggak usah pakai river karena sebenarnya yang asal yang tadi ya treatmentnya harus di vacuum sealer. Kalau cuma di sealer aja itu tetap akan resiko busuk. Ya. Jadi harus diambil itunya udaranya. Jadi udaranya disedot udah diambil itu aman 1,5 bulan. Di suhu normal. Maka dari itu kalau nanti kirimnya di Malaysia atau di yang dekat Australia atau di Vietnam atau di mana yang dekat kita, pokoknya dekat-dekat kita lah. Ya, betul. Itu nanti Ibu nggak perlu pakai river. Saran aku ya nggak perlu. Kalau jauh yang lebih jauh gitu ya pakai river. Ya, betul. Terus yang ketiga, apakah ada sertifikasi yang dipersyaratkan oleh buyer? Tergantung dari buyernya. Tapi secara general, fitosanitary pasti. Fitosanitary pasti. Tapi kalau nanti buyer minta tambahan sertifikat ya tergantung bayarnya juga nanti minta apa ya kita bisa proses di situ. Ya. Kita bisa negosiasikan itu dengan buyer ya berarti ya Pak Umar ya kuncinya ya. Betul, bisa negosiasi dengan buyer. Terus yang keempat ini Pak Aris, apakah perlu masuk balai karantina? Ya, perlu Pak, Bu. Dicek dulu oleh si teman-teman dari Dinas Pertanian. Ya. Nah, ini tadi bicara mengenai daun pisang. Nah, ilmu-ilmu ini didapatnya dari mana? Ini sebetulnya kita tujuannya ke situ nih Pak Umar nih. Salah satunya tadi kan kita perkenalkan Pak Umar, founder dari Export Yuk. Kita coba angkat tema yang receh. Kenapa? Karena kalau yang receh aja kita bisa lakukan, tentu yang tidak receh lah, barang-barang umum. Nah, itu lebih mudah kita lakukan. Nah, mungkin Pak Umar di sini sekaligus bisa sharing ke kita semua, ke
member export Indonesia, ke komunitas yang ada di melihat acara ini melalui TV Desa, itu seperti apa? Ekspor yuk ini apalah. Kita pengen bicara seperti apa yang dilakukan Pak Umar selama ini. Silakan Pak Umar. Baik, terima kasih Pak Aris atas waktunya. Saya izin sharing screen dulu Pak ya. Boleh, silakan. Baik, di sini. Jadi sebenarnya kita memiliki ada komunitas dan kelas namanya Ekspor You. Jadi silakan teman-teman yang dari ekspor kita ada khusus diskon untuk member ekspor khusus ya, tidak lain. Jadi khusus kita sudah siapkan linknya dan kita sudah siapkan landing page-nya. Jadi teman-teman nanti akan dapat diskon 50% dari harga normal. Dan teman-teman cukup nanti klik aja link yang ini, silakan diklik saja, di copy paste atau diketik di browsernya, atau silakan scan barcode yang ini. Nanti kalau pas ada video di YouTube atau di mana pun silakan di-scan aja. Langsung nanti menuju ke pendaftarannya. Dan nanti ketika dapat diskon 50%, teman-teman masukkan kupon ekspor expert di sini. Harus masukkan ini, kalau tidak maka harganya normal. Dan saya harap Anda lupa, alhamdulillah saya dapat harga normal nanti. Tapi untuk teman-teman ekspor expert ada diskon 50% dan harus memasukkan kupon ekspor expert. Dan silakan klik search di media browsernya, silakan klik ini atau scan aja. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi kita akan membuat pelatihan dan pendampingan. Saya tekankan lagi, pelatihan dan pendampingan. Nanti akan saya buktikan share screen real time saya bahwa saya selalu mendampingi teman-teman yang ekspor untuk newbie. Kenapa? Karena ekspor ini Pak Haris kalau tidak didampingi itu kasihan Pak Haris, karena perlu pendampingan. Karena yang paling urgent itu pendampingan. Kayak anak kita Pak Haris, kita sudah kasih ilmu, kita sudah sekolah, tapi kalau kita tidak dampingin waktu sekolah di rumah, gimana tadi Ustaz atau guru ngajarin apa, kita kalau nggak dampingin aja, kita cuma lepas. Ya anak-anak kadang-kadang cuma dapatnya ilmu yang kayak gitu doang gitu. Tapi kalau kita dampingin anak kita, mereka akan tumbuh kembang dengan baik, dan itu filosofi yang kita ambil di Ekspor You. Jadi nanti kita akan berbagi bagaimana ini bentuknya video ya. Nanti dapat 7 modul materi, ada berapa Pak Umar modulnya? 7 modul materi, 7. Oke. Dari 0 ya berarti ya. Yes, dari 0 banget, dari sampai nanti mencari supplier. Untuk yang nggak punya produk nih ya, yang nggak punya produk bagaimana cara negosiasinya juga, sampai nanti berhasil ekspor tuh kayak gimana, hubungin forwardernya tuh gimana, kontainernya gimana, cara ngitung daya muat kontainer itu gimana, nanti invoice-nya itu contohnya gimana, packing list itu gimana, dokumen ekspor yang lain itu gimana, sudah kita siapkan ini. Nanti ada istilahnya dokumen, tinggal di download, copy paste kalau sudah menjadi member ekspor. Berarti tadi ngitung umpamanya yang ngirim daun pisang biar ketemu LCL-nya berapa, itu bisa belajar melalui sini ya Pak Umar ya? Bisa banget. Oke. Bisa banget. Jadi nanti kita akan ketahuan. Jadi misalkan 20 feet nih, kan tidak mesti ya. Jadi apakah Manggis misalkan mau ekspor, bayarnya minta aku kirim 40 feet kontainer gitu kan, terus ditanya bayarnya berapa ton, kita asal aja kayaknya 30 ton gitu. Ya itu kayaknya, tapi kalau ternyata kurang kontainernya, kita kan sewa lagi, bayar nggak mau tahu, kita rugi di situ. Maka kita harus ngerti cara ngitungnya, bagaimana nanti dimensi dari produk kita, kemudian dimensi kontainernya, nanti akan ketemu berapa box, berapa ton yang akan masuk kontainer itu. Jadi kita nggak salah hitung gitu Pak. Itu nanti ada di kelas Ekspor You, dan nanti kita ada pendampingannya. Ada grup supportnya juga, jadi ada grup support, nanti ada di Facebook yang ini grup supportnya, di sini nanti, nah ada grup support, di grup support, nah, sini ada grup supportnya, nanti bisa dicek. Terus ini untuk grup support ya, jadi member-member yang ada, nah ini baru 57 menit lalu saya cek sama ini member juga, ini bukti bahwa saya pendampingan terus gitu kan. Ini jadi ini 57 menit lalu baru sebelum saya zoom dengan Bapak Haris. Jadi member ini kita dampingin terus. Ini bahkan ada yang belum saya baca. Oh juga tadi. Jadi banyak sekali yang tanya-tanya ini dan, nah ini banyak sekali Pak. Nanti di sini yang berhasil ekspor kemarin, ekspor tanaman hias, namanya Bu Ria, Bu Ria siapa ada di sini nanti.
Banyak sekali ini nanti tanya jawab kita di sini. Jadi teman-teman nanti bisa juga join di sini. Ada grup supportnya. Maaf. Selain grup support, nanti juga ada Zoominar 2 kali seperti ini. Sebulan itu 2 kali, dan itu kita sharing aja, tanya jawab kendala Anda apa di lapangan. Nanti aku akan aplikasi solusi di situ. Kemudian bonus spesialnya salah satunya adalah nanti dokumen-dokumen ekspor yang bisa di-download tinggal di copy paste. Dan yang paling menarik itu 1 kali pembayaran, tidak ada iuran bulanan 6 bulan 1 tahun. Jadi nanti cukup bayar sekali, didampinginya seumur hidup sampai berhasil ekspor. Belajar videonya bisa diulang-ulang seumur hidup di situ. Oh, ini bukan bulanan ya berarti ya Pak Umar ya? Tidak, sekali seumur hidup Pak. Oke. Jadi kita garansi one time payment, jadi garansi lifetime. Jadi nanti sekali bayar, nanti teman-teman bayar aja, terus kemudian aku akan tetap fokus untuk mendampingi teman benar-benar sampai ada di grup support yang ini tuh bilang, coach ini foto saya sama si buyer itu sampai berhasil, itu saya senang. Setelah itu ya kayak kita ngelepas anak didik kita Pak, sudah waktunya nikah, kita udah lepas kayak gitu Pak. Siap. Gitu, jadi kayak saya plong gitu loh, saya senang kayak gitu. Yang penting praktek di situ. Dan nanti ini bayarnya itu kita harganya 1.298.000, tapi untuk member expert yang melihat video kali ini cukup bayar sekali aja dan 50%, 649.000. Dan nanti sudah akses ini, nanti sudah ini, terus ini ada testimoni yang ikut pameran dan sebagainya macamnya. Ini ada testimoni dan juga banyak sekali sih, nanti bisa teman-teman baca nih yang juga sudah berhasil ekspor, banyak sekali yang sudah mau pembayaran kayak gini, terus kemudian banyak sekali Pak yang bisa diketahui, jadi yang bisa dipelajari. Yang intinya adalah ini modul-modulnya, nanti modul-modulnya apa aja, senjata perangnya kayak gimana aja, cara ngitung harga ekspor gimana, harga FOB, terus kemudian paymentnya gimana, bayarnya, cara mencari bayar, koordinasinya kayak gimana, nanti itu semua sudah kita jelaskan. Dan cukup bayar aja untuk member export ini yang lihat video ini cukup 649.000 aja dan sekali seumur hidup. Tidak perlu khawatir nanti misalkan bensin naik, harganya naik, tidak perlu. Ini cukup sekali aja. Seumur hidup kita tetap dampingin Anda, dan ini buktinya saya pendampingannya ini sampai masih ada, belum saya balas juga. Nah, ini juga bisa. Terus kemudian ini WhatsApp juga masih ada ini. Nah, ini juga banyak sekali yang bisa. Ini juga mau ekspor daun pisang juga. Yang intinya ini bisa teman-teman lakukan. Jadi intinya tenang aja. Karena kadang takut ya, ada yang sudah join tiba-tiba lagi sayang-sayangnya, lagi ditinggal-tinggalin gitu kan. Di ghosting ya, takutnya. Di ghosting lagi sayang-sayangnya gitu kan. Karena saya ngalamin sendiri, kalau kita mau dampingin anak kita itu lebih enak, tumbuh kembangnya lebih sempurna daripada kita cuma kasih. Nih, lu lihat ini aja, lu belajar di sekolah, di rumah urusan kamu sama gurunya, enggak, kita juga tetap harus dampingi. Gimana kamu di lapangan tadi, ada kendala apa, coba kamu hubungi ini, nanti kamu caranya gini, itu kita harus dampingin Pak, di situ Pak. Betul. Itu yang penting kalau bagi saya sih pribadi. Kemudian nanti teman-teman cukup klik aja yang ini. Oke, saya daftar sekarang, nanti akan muncul di sini langsung daftar sekarang kayak gini. Kemudian nanti akan masuk ke halaman check out seperti ini. Nah, halaman check out seperti ini, nanti teman-teman tinggal isi aja datanya. Dan masukkan kupon, reload lagi. Masukkan kupon export supaya diskonnya 50% by system. Karena kalau tidak pakai kupon export, maka Anda tidak dapat diskon ini. Kalau sudah masukkan ini, nanti ketika sudah masuk kayak gini ada tulisan diskon, masukkan export. Nanti akan diskon 50%, jadi bayarnya malah 648.000, tidak jadi 649. Seperti itu, kemudian nanti dikirim aja, mau bayar kayak gimana, buat pesanan, nanti tinggal transfer sesuai kode unik yang ada di sini. Nanti kalau sudah sesuai kode unik ini, kita akan ada email balasan dan WA balasan secara sistem untuk akses member areanya di situ. Jadi teman-teman silakan nanti masuk aja yang di sini tadi. Sekali lagi teman-teman bisa masuk ke browser teman-teman, ketik aja https://export kayak gini.
atau silakan di scan barcode yang di sini, ya, maaf, yang di scan barcode aja yang di sini, atau teman-teman lakukan dua-duanya, tapi nggak mungkin, cukup catat aja. Kemudian jangan lupa nanti di check out kasih kupon ekspor expert. Jadi untuk dapat 50% harus melalui link ini dan juga melalui barcode ini. Dan nanti setelah itu silakan melakukan pembayaran dan saya akan mendampingi Anda sampai berhasil ekspor, lifetime garansi. Siap. Wah, luar biasa nih Pak Umar. Nggak terasa 1 jam sudah terlewatkan diskusi kita kali ini. Jadi kita bicara dari tadi ekspor yang katanya receh, tapi ternyata nggak receh tuh kalau kita lihat cuannya ya, bisa berapa ratus persen kita dapatkan tuh dibandingkan modalnya ya, gitu. Iya, terus kemudian betul, terus kemudian tadi kita sampaikan bahwa kuncinya itu jetting, networking, silaturahmi salah satunya. Itu akan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Dan tentunya ekspor itu kalau dibilang mudah ya bisa mudah, bilang sulit ya sulit. Tetapi gimana? Tentu kita harus belajar. Kita harus bertanya ke ahlinya. Kita harus menjadi ahli. Kenapa saya bangun ekspor Indonesia ini? Saya pengen semuanya menjadi ahli. Nah, dengan bersilaturahmi dengan Pak Umar salah satunya, saya juga belajar di sini. Dan saya mendorong nih teman-teman semua juga untuk belajar bersama. Nah, yang disampaikan Pak Umar ini menarik karena ada beberapa platform yang ternyata berbayar berbulan, per tahun. Nah, ini yang dilakukan Pak Umar hanya bayar sekali, tetapi didampingin selama seumur hidup ya Pak Umar ya, gitu. Betul. Jadi menarik sekali nih. Terima kasih juga voucher diskonnya bisa diberikan ke kami. Jadi bagi yang melihat ini silahkan. Tadi kalau kelewat ya di move back aja nih YouTube-nya, nanti bisa langsung screenshot barcode-nya, QR code-nya. Silahkan langsung bisa masuk melalui form pendaftaran tersebut. Sekali lagi terima kasih Pak Umar atas ilmu recehnya tadi yang ternyata mendapatkan cuan luar biasa dan juga mengenai ekspor yuk tersebut. Tetapi sebelum ditutup Pak Umar, kita ingin mendengarkan semacam closing statement dari Pak Umar, eksportir daun pisang yang katanya receh tetapi cuannya luar biasa, dan juga founder Ekspor Yuk. Gimana memotivasi kita semua untuk bisa ekspor, bahkan yang receh-receh pun bisa kita lakukan untuk ekspor tersebut. Silakan Pak Umar, closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Aris. Yang pertama, teman-teman kalau ingin nyaman di dunia ekspor, bikin itu nyaman dan silakan lakukan silaturahim. Kenapa? Karena ketika Anda keluar, Anda akan melihat begitu indahnya ciptaan Allah ini. Mulai dari Anda mau ke supplier, pasti menemukan pemandangan yang Masya Allah luar biasa. Dan itu nyaman. Kita akan disuguhkan oleh petani nelayan makanan-makanan tradisional zaman dulu yang itu enak banget, yang itu yang tidak kita dapat kalau kita cukup rebahan saja. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua adalah kalau teman-teman mau berhasil ekspor, kuncinya satu, niatkan dalam diri kita. Satu, bantu petani. Kedua, bantu nelayan. Yang ketiga, bantu UMKM. Niatkan membantu, insya Allah Allah akan buka pintu rezeki kita dengan silaturahim dan niat baru kita. Itu aja Pak Aris. Semoga bisa sukses semuanya di ekspor. Semoga sukses dan ekspor-ekspornya juga semakin jaya, semakin bisa bermanfaat dengan banyak orang yang ingin belajar ekspor. Terima kasih Pak Aris. Siap. Terima kasih Pak Umar atas informasinya, edukasinya, dan tentunya motivasinya kepada kita semua. Jadi jelas kita niatkan bersama bahwa ekspor itu tidak hanya berguna bagi kita, tetapi semua lini lapisan masyarakat tentunya juga akan mendapatkan manfaat dari ekspor ini. Terima kasih kami ucapkan ke Pak Umar. Kerjasama kita akan terus berlanjut. Tadi dibilang Australia, oke, kita garap Australia, termasuk daun pisangnya ya tadi ya, recehnya supaya mendapat cuan yang luar biasa besar. Nah, pada pemirsa ekspor Indonesia, silahkan selalu ikutin tayangan ini tiap hari Sabtu. Kita akan hadir dan mungkin kita akan undang lagi Pak Umar untuk diskusi mengenai komoditi lainnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam ekspor.